Bab 85 Bang. Panah lain terbang dengan kecepatan sangat cepat. Xiao Chen menghancurkannya juga. Sesuai dengan kebiasaannya yang biasa. Tepat saat pedangnya menyentuh panah. Xiao Chen merasa ada sesuatu yang salah kali ini. Ini bukan panah es. Tapi panah api ledakan. Pada saat Xiao Chen menyadari ini, sudah terlambat. Panah api meledak dengan ledakan yang keras. Nyala api yang kuat meluas ke segala arah. Xiao Chen menggunakan esens untuk menutupi permukaan tubuhnya, mengubahnya menjadi perisai esens. Xiao Chen kemudian dengan cepat mundur. Tetapi dia terlalu dekat dengan sumber nyala api. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan itu menghantamnya dengan kejam. Gelombang kejut yang kuat mengetuk Xiao Chen terbang mundur. Xiao Chen tercengang. Jika dia tidak mengambil tindakan melawannya, gelombang kejut ini akan cukup kuat untuk menjatuhkannya dari arena. Saat dia mendarat di luar arena, dia akan otomatis kalah. Xiao Chen memasukkan Lunar Shadow Saber ke Heavenly Mountain Stone. Menciptakan celah panjang dan besar di tanah, ini mengurangi kecepatan gerak mundurnya. Setelah itu, dia berjungkir balik ke belakang dan kemudian berdiri lagi. Sebelum Xiao Chen mendapatkan pijakan yang stabil, dua panah yang terbuat dari api tiba di depannya. Tang Feng, yang berada di kejauhan, memetik tali busurnya dengan ringan. Sebelum Xiao Chen bisa melakukan apa saja, kedua panah yang terbuat dari api meledak. Ledakan, ditangkap lengah. Xiao Chen tidak punya waktu untuk memasang Essence Shield. Dia langsung terlempar ke udara oleh gelombang panas yang menakutkan dan membengkak. Jubah yang dikenakannya menjadi compang camping, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Tubuh Xiao Chen jatuh ke tanah di luar arena. Orang-orang di bawah arena dengan cepat tersebar. Orang ini menyembunyikan kekuatannya. Dia benar-benar memiliki roh marsial yang dikaitkan ganda. Selain itu, ia dapat beralih di antara es dan api begitu cepat. Kekuatannya tidak bisa dilihat memang. Tidak heran Xiao Chen tertangkap basah dan dipukul. Kelangkaan dari roh marsial ganda yang dikaitkan seperti itu sebanding dengan roh marsial spiritual. Jika Xiao Chen jatuh, apakah duel akan berakhir di sini? Kerumunan di kejauhan dibahas. Tidak ada yang berharap Tang Feng begitu kuat. Itu memberi kejutan yang tak terduga pada kerumunan. Tepat saat dia mendarat, Xiao Chen menggunakan Lunar Shadow Saber untuk melompat dari tanah dan terbang kembali ke arena. Namun, ada tiga panah api yang menyambutnya. Xiao Chen segera memperluas sense spiritualnya dan mengirimkannya ke inti panah api. Dia menemukan titik terang terbakar di dalam panah api, yang kemudian dicetak di otak Xiao Chen. Jadi begitu. Xiao Chen tiba-tiba berpikir. Dia akhirnya mengerti alasan mengapa panah api meledak. Selama dia bisa menghancurkan inti cahaya di panah api secara instan, itu tidak akan sama menakutkannya. Xiao Chen mengayunkan Lunar Shadow Sabernya, dan cahaya pedang bergerak secepat kilat di udara. Detik berikutnya, titik terang yang terbakar hancur. Panah api hancur dengan suara keras, dan berubah menjadi bunga api, sebelum memudar menjadi abu. Memang, begitulah. Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri. Sudah waktunya untuk menggunakan gerakan membunuh. Penghindaran petir, ada kilatan listrik. Dan tiba-tiba, Xiao Chen muncul di belakang Tang Feng. Lunar Shadow Saber diarahkan ke punggungnya saat dia menebang dengan kejam. Sebuah lampu listrik yang tak terbatas mengelilingi pedang-pedang karena menyebabkan tepukan guntur. Tang Feng tidak terkejut bahwa Xiao Chen muncul tiba-tiba. Dia sudah tahu bahwa Xiao Chen memiliki teknik bela diri yang misterius ini. Dia sedikit memutar tubuhnya dan menghindari serangan Xiao Chen. Sebelum Xiao Chen bisa pulih untuk kepindahannya, ia dengan ganas menyerang dada Xiao Chen dari posisi miring. Mogok tubuh cenderung ini adalah teknik marsial yang menggunakan tubuh sebagai pisau. Itu memfokuskan esens seseorang ke bahu dan menyerang musuh seperti tombak. Jika seseorang terkena dampaknya, itu bisa langsung menyebabkan seseorang terluka parah. Ini adalah teknik marsial yang kuat dengan kekuatan destruktif yang sangat tinggi. Xiao Chen tidak berharap bahwa Tang Feng memiliki kemampuan tempur yang kuat. Dia tertangkap basah lagi, dan dipukul dengan kejam. Kekuatan besar menembus melalui battle armor Xiao Chen dan dikirim ke tubuhnya. Organ internalnya tersentak,
Dengan menggunakan serangan balik ini, tubuh Tang Feng terbang cepat ke belakang. Dia mendorong tanah dengan ringan, dan tubuhnya menjauh dari Xiao Chen. Saat dia berada di udara, dia sudah mulai menggambar busurnya. Sua. Setelah dia mendarat, panah es di haluan menembak dengan suara, sua. Untaian gerakannya sangat cair. Mereka sangat alami dan tidak dipaksakan. Ada sinar dingin dan panah langsung muncul di depan Xiao Chen. Darah dan ki di tubuh Xiao Chen masih bergolak. Dia untuk sementara tidak dapat menggunakan esensnya, dan hanya bisa membalikkan tubuhnya untuk menghindar. Panah menyapu sisi wajah Xiao Chen dan terbang di belakangnya. Angin dari panah menyebabkan luka kecil berdarah di pipi kanan Xiao Chen. Xiao Chen menyaksikan panah es terus terbang ke arahnya. Dia merasa sangat frustrasi di hatinya. Situasi di mana dia hanya bisa membela secara pasif membuatnya sangat cemberut. Setelah menghindari panah lain, tangan kiri Xiao Chen membuat segel tangan. Kilatan petir dari langit turun di dekat Tang Feng. Tang Feng buru-buru berhenti melakukan apa yang dia lakukan dan menghindar ke belakang. Namun, saat dia menstabilkan dirinya, 5 kilatan petir jatuh dengan keras. Dengan kultivasi Xiao Chen sebelumnya sebagai murid bela diri, ia dapat terus mengirim 3 garis petir. Sekarang dia adalah seorang guru bela diri. Dia bisa terus mengirimkan 6 garis petir. 6 garis petir memberi Xiao Chen waktu penyangga. Dia menggunakan waktu ini untuk merenungkan secara mendalam tentang penanggulangan terhadap situasi ini. Xiao Chen merasa dia hanya bisa menangani ini dengan cepat dengan menggunakan metode pertempuran jarak dekat. Dia harus memikirkan cara untuk mendekati. Sebuah patung kayu muncul di tangan kiri Xiao Chen. Dia menghela nafas dalam hatinya. Aku hanya bisa mengorbankan Musua. Xiao Chen melemparkan patung kayu ke Tang Feng. Sinar samar melebar dari patung kayu. Naga yang tak terbatas mungkin langsung memenuhi seluruh arena. Hati Tang Feng menegang. Sebuah panah yang berkelap-kelip dengan cahaya spiritual tiba-tiba muncul di tangannya. Dia segera meletakkannya di haluan, dan menembakkannya ke patung kayu. Panah itu seperti seekor harimau ganas yang keluar. Itu mengeluarkan dengungan yang berkepanjangan di udara. Esensi di udara dimasukkan ke dalam panah, menyebabkannya berubah menjadi sangat cemerlang ledakan. Sebelum patung kayu Xiao Chen bisa sepenuhnya diaktifkan, panah melintas dengan anggun dan menghancurkannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Serbuk gergaji tersebar di mana-mana, dan kartu truf Xiao Chen hilang. Begitu saja. Itu adalah Essence Light Arrow dari Heavenly Craft Manor. Itu bernilai 10.000 emas. Mereka hanya menghasilkan 100 dari itu setiap tahun. Memikirkan bahwa Klantang dapat memperolehnya sangat disayangkan bahwa harta karun rahasia Xiao Chen hancur begitu saja. Harta karun rahasia itu berhasil mematahkan fenomena misterius Zhang He sebelumnya. Itu pasti kelas yang sangat tinggi ini menarik sekarang. Aku ingin tahu apakah Xiao Chen masih memiliki kartu truf lainnya untuk dimainkan? Jika tidak, maka sangat mungkin dia akan ditembak mati dengan cara yang menyedihkan. Memang, seorang penyerang jarak jauh, dipersenjatai dengan teknik gerakan yang sangat baik dan keterampilan tempur jarak dekat yang sangat baik. Dalam dunia kultivasi yang sama, dia praktis tak tertandingi. Situasi di arena berubah sekali lagi. Jadi orang-orang di bawah arena mendiskusikannya sekali lagi. Di paviliun klan Tang dan klan Zhang, kepala klan Zhang bertanya dengan takjub. Saudara Tang, dari mana kamu mendapatkan Essence Light Arrow ini? Aku mendengar bahwa itu sulit diperoleh, bahkan untuk keluarga kerajaan. Tang Tian tersenyum tipis. Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Itu diberikan kepada Tang Feng oleh Leng Zhengyun tadi malam. Dia memberinya total 3 Essence Light Arrows. Kepala klan Zhang mengungkapkan ekspresi gembira. Mari kita lihat apakah Xiao Chen akan terus berperilaku sangat kejam tanpa harta karun rahasia. Mari kita lihat bagaimana dia akan berurusan dengan 2 panah cahaya esens yang tersisa. Di paviliun tempat Xiao Clan tinggal, setelah Xiao Qiang melihat Essence Light Arrow, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kaget. Clan Head, aku takut kita tidak lagi punya kesempatan. Bagaimana kalau kita membuat Xiao Chen menyerah? Tatapan Xiao Xiong terfokus jauh. Dia tidak menjawab pertanyaan Xiao Qiang dan berkata, apakah kamu memperhatikan teknik gerakan yang digunakan Xiao Chen untuk naik lebih tinggi di udara dalam pertempuran sebelumnya?
Xiao Qiang memasang ekspresi kaget untuk beberapa saat sebelum berseru kaget. Maksudmu? Itu. Memang. Itu adalah Azure Dragon Cloud Soaring Art. Sebuah ekspresi kompleks muncul di wajah Xiao Xiong. Sayangnya, teknik gerakan ini sudah hilang sejak lama. Atau dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Xiao Xiong memandang Xiao Chen, yang berada di arena. Ekspresi hangat muncul di matanya. Dan bayangan seorang gadis cantik muncul di benaknya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika bukan karena janji itu, kamu mungkin bahkan tidak akan mau memasuki ambang Xiao Clan. Siapa sebenarnya aku di hatimu? Tetua pertama, Xiao Qiang. Dengan hati-hati memikirkan arti kata-kata Xiao Xiong dan menguraikannya perlahan sebelum berkata, Kepala klan, sudah 1000 tahun. Tidak perlu khawatir. Bagaimana kalau hanya melepaskan dan mempertaruhkannya? Xiao Xiong mengungkapkan ekspresi sunyi. Dia tersenyum pahit ketika mendengar ini. Berjudi? Dengan apa aku akan bertaruh? Kehidupan ribuan tua dan muda klan Xiao. Aku tidak mampu membayar harga itu. Dan aku juga tidak berani. Xiao Qiang merasa tidak puas dan ingin mengatakan sesuatu yang lebih. Kepala klan. 1000 tahun telah berlalu. Ini mungkin kesempatan. Xiao Xiong melambaikan tangannya dan menyela Xiao Qiang. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan pergi sebentar. Jika nyawa Xiao Chen dalam bahaya, segera hentikan duel. Setelah dia mengatakan itu, dia melompat tinggi ke udara dan terbang menuju Xiao Residence. Kecepatannya sangat cepat, dan rentetan ledakan terdengar dari daerah di dekatnya. Setelah beberapa saat ia menjadi titik hitam kecil, menghilang dari mata orang-orang Tuhanku. Itu adalah kepala klan Xiao. Dia benar-benar bisa terbang. Mungkinkah dia sudah menjadi raja bela diri? Ya Tuhan, dengan kultivasi seperti itu, dia tidak ada bandingannya di Kabupaten Qizi. Kepala klan Zhang dan kepala klan Tang memandang Xiao Xiong yang menghilang. Wajah mereka jelas menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti. Tang Tian bertanya dengan ragu. Duel belum berakhir. Mengapa dia pergi begitu cepat? Mungkinkah dia menyadari pengaturan Leng Zhengyun? Kepala klan Zhang tersenyum dengan acuh tak acuh. Mungkin begitu. Aku yakin dia sudah menebak bahwa kekalahan Xiao Chen tidak bisa dihindari. Karena itu, dia pergi terlebih dahulu untuk melakukan persiapan. Tang Tian masih memiliki keraguan di hatinya. Aku harap begitu. Jika kita bisa memenangkan duel ini, itu akan menjadi yang terbaik. Aku tidak ingin menggunakan langkah terakhir itu, Ayah. Apa yang terjadi dengan kepala klan? Apakah kamu membahas tentang sepupu Xiao Chen sebelumnya? Melihat Xiao Xiong yang jauh, Xiao Yulan merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dia tidak tahu apa itu. Itu benar-benar membingungkannya. Xiao Qiang melambaikan tangannya dan tidak memberikan jawaban padanya. Awasi duel. Xiao Chen masih memiliki peluang. Kamu tidak perlu memikirkan hal-hal ini. Di aula leluhur Xiao Clan, Xiao Xiong berlutut di tengah dan menghadapi ratusan tablet di dalamnya. Berkata dengan suara cemberut, nenek moyang terhormat dari Xiao Clan. Aku, Xiao Xiong, tidak berguna. Aku tidak dapat merevitalisasi kejayaan Xiao Clan. Jika ada hukuman, tolong biarkan mereka semua menimpaku. Itu tidak ada hubungannya dengan keturunan kita. Bab 86. Xiao Chen, yang berada di arena, tidak melihat Xiao Xiong pergi. Dia melihat sisa-sisa patung kayu di tanah dan dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia telah mendengar tentang Essence Light Arrow sebelumnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan muncul di tempat yang tidak penting seperti kota Mohe. Atau bahwa objek yang menentang surga akan menghancurkan mantra kehidupan terbaiknya. Ci. Kristal es yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang Tang Feng. Seperti bintang yang terbuat dari es, suhu di arena menurun secara signifikan. Tang Feng memiliki ekspresi serius di wajahnya saat ia memegang busur dengan tangan kirinya dan menggambar tali busur dengan tangan kanannya. Tangan kanannya memancarkan sinar tanpa batas. Hati Xiao Chen bergetar ketakutan. Dia melihat langkah ini di hutan suram. Namun, ini terasa sedikit berbeda. Kristal beku di belakang Tang Feng tiba-tiba menghilang, dan percikan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Udara dingin tersapu dan gelombang panas tak terbatas masuk teknik marsial.
Ice Fire mengalir panah awan. Seketika panah yang terbuat dari es dan api terjalin muncul di haluan. Panah terbentuk perlahan dan ditembakkan dengan show. Es dan api terus mengalir di sekitar panah itu meninggalkan ekor cahaya yang gemerlap saat dibor di udara seperti pita berwarna-warni. Itu terlihat sangat indah. Ledakan ini adalah panah tercepat yang Xiao Chen pernah lihat menembak Tang Feng. Dalam satu saat panah masih terbentuk di haluan. Dan di saat berikutnya, panah itu berubah menjadi pita yang terbang ke arahnya. Perisai petir surgawi, dalam situasi seperti itu, di mana dia tidak bisa menghindari serangan yang mendekat, Xiao Chen langsung mengeksekusi Heavenly Lightning Shield. Lampu listrik terbentuk menjadi bentuk jin, dan melilit Xiao Chen. Heavenly Lightning Shield langsung tertusuk. Ice Fire Flowing Cloud Arrow menembus dengan sangat kuat dan mengenai dada kanan Xiao Chen. Ki dan darah di tubuhnya bergejolak. Xiao Chen bisa merasakan sesuatu yang manis di mulutnya saat dia memuntahkan seteguk darah. Tang Feng sedikit mengernyit. Ketika dia melihat bahwa Ice Fire Flowing Cloud Arrow tidak menembus tubuh Xiao Chen, dia sedikit heran. Tangan kanan Tang Feng mencabut tali busur dengan ringan. Dan energi yang tak terlihat ditransmisikan ke Ice Fire Flowing Cloud Arrow. Setelah itu, panah energi yang terbuat dari es dan api meledak dengan keras. Heavenly Lightning Shield sangat lemah dari dalam. Jadi itu langsung hancur berantakan. Energi besar dari es dan api yang saling terkait meledakkan Xiao Chen di udara. Menyebabkannya muntah seteguk darah lagi. Xiao Chen merasa seluruh tubuhnya kesakitan. Dia belum pernah mengalami cedera parah seperti itu sejak datang ke dunia ini. Dia dengan cepat mengambil pil pengisian darah dan dimasukkan ke mulutnya di udara. Tang Feng tidak menunggu Xiao Chen jatuh kembali saat dia menembakkan 3 panah Cloud Ice Fire mengalir. Xiao Chen mengenakan Battle Armor, sehingga Ice Fire Flowing Cloud Arrows tidak bisa menembus ke dalam tubuhnya. Xiao Chen seperti papan target yang diledakkan lebih tinggi dan lebih tinggi oleh Tang Feng. Untaian 3 ledakan. Dan gelombang kejut yang melonjak, seperti kembang api di udara. Gelombang kejut yang dihasilkan mengetuk Xiao Chen hingga ketinggian lebih dari 200 meter. Tang Feng menyeka keringat di dahinya dan mengungkapkan senyum kejam. Sampai sekarang, dia tidak berani bersantai. Meledakkan Xiao Chen ke udara adalah bagian dari taktik yang telah ia buat sejak lama terlepas dari metode seseorang. Tidak ada cara bagi seseorang untuk menjadi gesit seperti di tanah. Dengan cara ini, orang itu akan menjadi target hidup. Bisa dikatakan bahwa Tang Feng sudah memiliki kemenangan di genggamannya. Xiao Chen sudah selesai. Dia sekarang menjadi target hidup. Memang, Xiao Clan cepat mengakui kekalahan. Aku tidak tega menonton ini lebih lama. Dia terus-menerus ditembak sejak awal hingga sekarang. Klan Xiao belum menyerah. Mereka mungkin masih memiliki beberapa kartu truf untuk dimainkan. Kartu truf apalagi yang ada? Harta karun rahasia miliknya sudah hilang. Benda ilahi apalagi yang bisa dia ambil? Semua orang mendiskusikan ini. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak tahan dengan situasi saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Tang Feng akan begitu kuat. Awalnya, tidak ada yang menganggapnya tinggi. Berpikir bahwa dia benar-benar akan menyudutkan Xiao Chen ke dalam situasi seperti itu di pavilion Xiao Clan. Mata Xiao Yulan dipenuhi air mata saat dia memandang Xiao Chen. Dia berkata, "Ayah, mari kita akui kekalahan. Kita bisa melepaskan Gunung 7 Tanduk. Sepupu Xiao Chen akan mati di belakangnya." Xiao Linger, Yelan, dan yang lainnya juga memiliki mata merah. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Chen akan mempertaruhkan nyawanya seperti ini. Bahwa pertempuran akan begitu kejam. Ini belum waktunya, kata Xiao Qiang pelan. Xiao Yulan dan yang lainnya tidak tahu tentang battle armor yang dikenakan Xiao Chen di pavilion Zhang Clan dan Tang Clan. Zhang Clan Head menatap Xiao Chen yang sedang ditembak terus-menerus di udara. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi gembira. "Selamat Tuan Muda, klan kamu akan menang. Klan Leng akan sangat memberimu hadiah." Ekspresi Tang Tian menjadi santai. Dia bersandar di pagar dan tersenyum samar. Tidak masalah lagi. Tidak harus menempuh langkah terakhir adalah hasil terbaik Xiao Chen. Yang ada di udara. Menutup matanya. Dia memiliki ekspresi yang sangat tenang. Dia dengan hati-hati memikirkan setiap detail dari pertempuran ini.
Dia terlalu terburu-buru untuk mendekati sejak awal. Evasion petirnya telah terungkap sejak lama. Namun dia masih menggunakannya sebagai langkah membunuh. Itu naif baginya meskipun tahu bahwa lawannya menggunakan serangan jarak jauh. Dia masih menggunakan mantra Life Bestowal. Pertempuran melawan Zhang He membuatnya terlalu percaya diri. Setiap pikiran di otak Xiao Chen bergerak secepat kilat. Xiao Chen sedang berusaha yang terbaik untuk menemukan tindakan balasan untuk situasi ini. Jika dia turun dengan cepat, dia masih akan menjadi papan sasaran langsung Tang Feng. Dia mungkin juga naik lebih tinggi ke langit dan mempertaruhkan nyawanya. Setelah memikirkan sampai titik ini, Xiao Chen meraung dengan marah. Azure Dragon Martial Spirit di daerah dantiannya melompat keluar dari kolam air jernih dengan suara keras. Aliran energi murni ditransmisikan ke tubuh Xiao Chen menggunakan energi ini. Xiao Chen mengacungkan pedangnya ke atas dan tubuhnya naik dengan cepat lebih tinggi. Setiap kali dia melambaikan pedang, dia naik 10 meter aneh tanpa diduga. Xiao Chen menemukan bahwa metode ini juga memungkinkannya untuk menghindari panah yang ditembakkan Tang Feng. Tang Feng, yang berada di arena, menyaksikan Xiao Chen naik semakin tinggi. Setelah melihatnya menghindari beberapa panah, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Panah yang dia tembak bukanlah panah asli. Mereka terbuat dari api dan es. Jika jaraknya terlalu jauh akurasi tidak akan berkurang, tetapi kecepatannya akan berkurang secara signifikan. Essence Light Arrow muncul di tangannya sekali lagi. Dia mengarahkannya ke Xiao Chen saat dia perlahan menarik tali busur kembali. Dia memfokuskan esensi, energi, dan semangatnya ke tingkat ekstrim. Aliran niat membunuh terkunci ke Xiao Chen. Xiao Chen telah melepaskan sense spiritualnya. Saat Tang Feng melepaskan niat membunuh, Xiao Chen segera merasakannya. Jantungnya bergetar, dan dia dengan cepat mengeksekusi Lightning Evasion. Mengeksekusi Lightning Evasion di udara mengkonsumsi esens dalam jumlah besar. Tapi Xiao Chen tidak ragu. Niat membunuh ini membuatnya merasakan aura kematian Shou. Pada saat Xiao Chen pergi, sesuatu melintas di bawah kakinya dengan anggun. Di langit yang cerah, itu tampak seperti kilatan petir. Ketika cahaya melintas, Xiao Chen sudah muncul di atas 1000 meter di langit. Bagi orang-orang di bawah, dia hanyalah bintik hitam kecil. Apa yang coba dilakukan Xiao Chen? Dengan tingkat kultivasinya, itu akan menghabiskan sejumlah besar esens untuk mengeksekusi teknik terbang seperti itu. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan master bela diri. Di paviliun Tang Clan dan Zhang Clan, Tang Tian memandangi bintik hitam di langit dan berkata dengan cemas. Kepala Zhang Clan tersenyum dengan acuh tak acuh. Kakak Tang, kamu tidak perlu khawatir. Jelas bahwa dia berusaha menghindari panah Tang Feng. Dia tidak punya pilihan lain. Namun, dia akhirnya harus turun ketika itu terjadi. Bahkan jika dia tidak ditembak, dia akan jatuh ke kematiannya. Di paviliun Xiao Clan, orang banyak juga tidak mengerti apa maksud Xiao Chen. Hanya Xiao Qiang yang mengerutkan kening di dalam hatinya. Tetapi dia juga tidak terlalu yakin. Mungkinkah itu adalah Divine Dragon Chop yang menurun? Namun, teknik bela diri ini sudah hilang oleh klan Xiao lama. Bahkan jika dia benar-benar memiliki Azure Dragon Martial Spirit, tidak mungkin untuk mempelajarinya. Ekspresi Tang Feng berubah serius ketika dia melihat bintik hitam itu adalah Xiao Chen. Keadaannya yang santai sebelumnya sekarang benar-benar hilang. Essence Light Arrow ketiga perlahan nok ke tali busur. Dia membidik titik hitam di langit ketika aura tubuhnya terus melonjak ke atas. Ini adalah Essence Light Arrow terakhirnya. Jika dia tidak bisa memukul Xiao Chen dengan itu, maka dia akan berada dalam masalah nanti. Mengaum. Saat kerumunan sedang mendiskusikan apa yang berusaha dilakukan oleh Xiao Chen, auman naga yang kuat datang dari langit. Aura binatang suci kuno, naga Azure, perlahan-lahan menekan dari langit. Semua orang yang hadir merasakan tekanan di pundak mereka. Itu adalah tekanan tak berwujud yang sangat menekan mereka. Kaki mereka tidak bisa membantu tetapi bergetar. Meteor burst. Xiao Chen meraung keras dan bayangan naga tidak berwujud muncul di belakangnya. Dia turun ke tanah seperti meteor, memotong udara dan memisahkan aliran gelombang Qi. Tang Feng sudah benar-benar menggambar Ice Fire Bow. Dengan suara, "Sua,"
Essence Light Arrow ditembakkan dengan cara yang sama seperti Chasing Star Catching Moon, menembaki Xiao Chen di langit. Namun, Xiao Chen dikelilingi oleh lapisan bidang Qi inkorporeal. Ini adalah bidang Qi yang dibuat oleh Azure Dragon Martial Spirit setelah mengeksekusi Meteor Burst. Essence Light Arrow, yang memiliki sejumlah besar energi, disapu ke samping oleh medan Qi bahkan sebelum mendekati Xiao Chen, akhirnya menghilang ke langit. Tang Feng memiliki tatapan penuh dengan rasa tidak percaya. Heavenly Craft Manor telah menggunakan frost besi tingkat tinggi dan moonstone dalam jumlah besar untuk memalsukan panah cahaya esensi ini. Untuk berpikir bahwa itu bahkan tidak bisa menembus bidang Qi ini sebelum Tang Feng punya waktu untuk takjub. Xiao Chen menggunakan kekuatan naga tertinggi saat ia menebangnya dengan kejam. Tang Feng mengeksekusi teknik gerakannya sampai ke titik ekstrim dan segera melompat sejauh 10 meter ledakan. Ada suara gemetar surga. Arena yang terbuat dari Heavenly Mountain Stone hancur keras. Gelombang kejut yang menyebabkan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya terbang dari arena. Para pembudidaya di bawah arena dengan cepat menggunakan teknik gerakan mereka untuk mencoba dan menghindar. Meski begitu, ada banyak orang yang dilanda puing. Kekuatan besar menyebabkan orang-orang ini memuntahkan darah. Adegan itu sangat kacau memotong Divine Dragon Chop. Ini benar-benar chop naga penurun ilahi. Xiao Qiang berteriak dengan penuh semangat. Dia melakukan yang terbaik untuk melihat situasi di arena. Tetapi debu beterbangan di mana-mana. Tidak ada yang bisa melihat situasi dengan jelas di pavilion Zhang Clan dan Tang Clan. Tang Tian memiliki wajah tidak senang ketika dia berkata, "Tidakkah kamu mengatakan bahwa dia akan jatuh ke kematiannya? Mengapa skenario seperti itu terjadi?" Ekspresi Zhang Clan Head sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pada saat ini ketika debu di arena perlahan menghilang. Semua orang akhirnya berhasil melihat pemandangan itu. Tang Feng pucat dan di sudut, tergantung di dinding arena dalam keadaan menyesal. Dia tergantung tinggi-tinggi, dan gemetaran salah satu tangannya melakukan yang terbaik untuk bertahan. Untuk tidak membiarkan tubuhnya jatuh. Sementara yang lain memegang Ice Fire Bow dengan erat.